Channel Murtadin perlu tahu ini. Sharing ke-55 dengan topik hanya menampilkan diri saja. Hanya menampilkan diri saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Sampai sekarang masih banyak orang di medsos yang mempertanyakan ketuhanan Yesus Kristus. Mereka ngotot mempertahankan pendapatnya bahwa Yesus itu orang, bukan Tuhan. Entah dengan sengaja atau tidak, mereka hanya melihat dari satu sisi saja. Ketika firman itu menjadi manusia, lalu mereka menyimpulkan Yesus itu manusia. Lalu dilanjutkan bahwa beliau itu bukan Tuhan. Sebetulnya, ya, tidak etis ya. Kalau agama lain, ya tidak usah campur-campur. Mbah bertekad dan merasa risih kalau mau campur-campur agama lain. Sebab perintah Tuhan Yesus adalah beritakanlah Injil. Ya ini Injil keselamatan itu ya ini diberitakan. Nggak usah masuk-masuk ke sana. Risih, tidak enak. Dari gejala ngototnya mereka membuktikan bahwa Yesus itu memang benar bukan Tuhan. Kita bisa mengerti bahwa ada satu kegelisahan di dalam benak mereka. Karena ada keraguan di dalam hati mereka akan Allah mereka yang mereka sembah. Ada keraguan. Jadi gelisah. Kalau orang punya salah kan gelisah, mau cenderung menyalahkan orang lain. Jika mereka yakin akan apa yang mereka sembah itu adalah Allah yang benar, tentu mereka tidak akan pusing dengan ketuhanan Yesus Kristus. Entah Yesus itu Tuhan, entah Yesus itu manusia. Mereka seharusnya dengan tenang beribadah kepada Allah mereka sendiri-sendiri. Bah mengajak kita sekalian mendoakan mereka ditarik oleh Allah Bapa datang kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya dan diselamatkan juga. Yohanes 6:44. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Aku Pak Yesus di sini. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. 45. Ada tertulis di dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Allah Bapa datang kepadaku. Jadi yang berperan ini Allah Bapa. Allah Bapa. Mari Mbak mengajak dengan serius kita sekalian mendoakan agar mereka diajar oleh Allah Bapa dan telinga rohani dan hati mereka dibuka sehingga mereka bisa menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan mereka bisa menikmati sorga sejak di bumi ini sampai kekal abadi bersama kita sekalian. Enak. Mari bro. Kepada para debator Kristen di medsos, mengharapkan agar bersikap membimbing dengan sabar, tidak mengolok-olok mereka. Kasihanilah mereka. Karena Allah berkasihan kepada mereka. Allah tidak menghendaki satu orang pun binasa. Jadi kita juga bersifat seperti Allah Bapa kita. Mari kita mulai dengan bahasan kita. Yesus itu Tuhan yang menampilkan diri saja. Selama 33 tahun menjadi manusia. Selama hanya 33 tahun menjadi manusia. Setelah misi beliau menyelamatkan umat manusia dengan mati menyerahkan nyawa di atas kayu salib dan seterusnya, beliau kembali kepada kodrat beliau sebagai Tuhan atau Allah. Sederhana saja. Bukan terus ngotot, Yesus itu orang. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ini mesti dengan pertolongan Roh Kudus baru meresap. Luar biasa. Baca ini bukan main. Tidak pernah puas yang baca lagi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. 2. Ia, firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman itu. Dan tanpa dia, tanpa firman itu, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi
Dari segala yang telah dijadikan ini. Jadi kalau kita melihat ini semuanya, tidak ada yang telah jadi kalau tidak dijadikan. Itu maksudnya. 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Kepada firman yang menjadi manusia itu, kemuliaannya itu sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu, yang adalah Allah, telah menjadi manusia. Dan kita sekalian telah melihat firman yang menjadi manusia ini sebagai anak tunggal Bapa, yaitu dalam budaya manusia kita sebut Pak Yesus. Pak Yesus kelihatan orang. Tapi dalamnya itu, dalam itu Allah. Atau Mr. Jesus. Tentu tidak mustahil bagi Allah turun dari sorga langsung. Anjlok. Turun. Itu guru kehibat dari Rade. Jatuh bluk. Langsung menjadi manusia bernama Yesus. Namun jika demikian beliau bukan menjadi manusia sama seperti kita. Namanya itu jadi-jadian. Gitu kan? Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya menjadi manusia biasa. Sama seperti kita. Tampilannya saja. Dalamnya tetap Allah. Tampilannya saja. Beliau dikandung oleh seorang wanita. Dikandung saja. Tetapi tidak terjadi proses penjadian dari benih laki-laki dan perempuan. Tidak terjadi. Roma 8 ayat 3. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri, anak Allah. Allah Bapa mengutus anaknya sendiri dalam daging. Mengutus anaknya dalam daging. Anak Allah mengenakan daging. Anak Allah di dalam daging, numpang lewat saja rahim Bunda Maria. Tidak terjadi proses benih perempuan dibuai oleh benih laki-laki. Bah menyebut numpang lewat saja. Sebab di Yohanes 8 ayat 58, 8 ayat 58, Pak Yesus memberitahu kita bahwa sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Di terjemahan lama tidak bunyi begini. Terjemahan lama tahun 52 berbunyi, sebelum Abraham jadi, aku ada. Tidak pakai telah. Ada artinya tidak berawal dan tentu tidak berakhir. Abraham adalah nenek moyangnya Pak Yesus. Abraham dijadikan di dalam rahim ibunya. Dari benih Terah bapaknya dan dari benih ibunya. Sedangkan Pak Yesus tidak dijadikan di dalam rahim Bunda Maria. Tidak dijadikan. Melainkan telah ada. Sebagai firman Allah tinggal di sorga. Telah ada sebagai firman Allah ditinggal di sorga. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Logis jika Pak Yesus telah ada sebelum dikandung oleh Bunda Maria. Sebelum dikandung oleh Bunda Maria, beliau ada. Telah ada. Kalau kata telah berarti sebelumnya pernah tidak ada. Maka dari itu di terjemahan 1952 dituliskan, sebelum Abraham jadi, aku ada, bukan aku telah ada. Logis jika Pak Yesus telah ada sebelum dikandung oleh Bunda Maria. Sedangkan Pak Yesus telah ada sebelum nenek moyangnya yang hidup 2000 tahun, sekitar 2000 tahun sebelumnya, yaitu Abraham. Maka logis jika Pak Yesus sudah ada sebelum Bunda Maria dilahirkan. Sudah ada sebelum ibunya dilahirkan. Mana ada di antara kita yang sudah ada sebelum ibu kita dilahirkan? Sebelum ibu kita dilahirkan, kita kan tidak ada. Tentu tidak ada. Pastilah ibu kita sudah ada lebih dahulu. Karena kita dijadikan saat ibu kita dihampiri oleh ayah kita. Sama seperti Abraham dijadikan. Karena kita adalah manusia. Jadi ada proses penjadian di dalam rahim ibu kita. Pak Yesus adalah Allah yang sudah ada dari dahulu dan akan ada selama-lamanya. Beliau tinggal di sorga sebagai firman. Beliau tidak berdaging.
turun ke dunia mengenakan daging dengan jalan dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria. Pak Yesus tidak dijadikan di dalam rahim Bunda Maria. Beliau ada tanpa awal dan tanpa akhir. Pak Yesus tidak juga dijadikan di dalam rahim Bunda Maria oleh mujizat Allah. Sekalipun tidak ada barang mustahil bagi Allah saat beliau bersabda. Tapi Allah tidak menjadikan Pak Yesus di dalam rahim Bunda Maria. Tidak ada tertulis itu. Ulangi, Pak Yesus tidak dijadikan di dalam rahim Bunda Maria. Beliau sudah ada sebelum dikandung oleh Bunda Maria. Beliau ada di sorga, namun tidak berdaging. Dikandung, dilahirkan oleh Bunda Maria, supaya mengenakan daging. Roma 8 ayat 3. Itu saja kita hafal. Roma 8 ayat 3. Supaya beliau menjadi sama dengan manusia pada umumnya. Ibrani 2, 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Arti kalimat ini adalah termasuk harus dikandung dan dilahirkan oleh seorang wanita. Ulangi. Itulah sebabnya maka dalam segala hal, ya, Yesus harus disamakan dengan saudara-saudara. Disamakan. Arti kalimat ini adalah termasuk harus dikandung dan dilahirkan oleh seorang wanita. Penjelasan ini sekaligus menjawab sanggahan para debator. Masa Tuhannya orang Kristen dilahirkan oleh seorang perempuan? Tidak sebutkan kata-kata aslinya. Ucapan mereka yang sangat kasar dan melanggar sopan santun. Yang menyinggung hal-hal pribadi seorang wanita. Itu tidak benar, tidak boleh. Kalau orang Kristen melakukan itu, langsung gereja hancur. Mbak masih merasa perlu melanjutkan membahas masalah ini. Memang kita ini orang Kristen menderita karena berbahagia, menderita karena nama Yesus. Kita berbahagia, jangan mengeluh gereja dihancurin. Ya udahlah, nggak apa-apa, senang kita. Menderita karena kebenaran. Jangan menderita karena korupsi, karena pembunuhan. Kita menderita karena kebenaran. Haleluya. Mbak masih merasa perlu melanjutkan membahas masalah ini karena seringnya masalah ketuhanan Yesus Kristus ini diulang-ulang diunggah oleh sebagian non-Kristen di medsos. Sehingga kemungkinan besar masalah ini akan bisa menggoyahkan orang Kristen atau para non-Kristen sendiri yang telah dijamah Roh Kudus dan berminat ikut Tuhan Yesus. Goyang ya. Ya, kalau memang sudah mendengar ini tetap laksanakan ya. Ya tergolong apa-apanya. Ya, pakai sat-sat itu. Lukas 1:31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bunda Maria mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang lalu diberi nama Yesus. Ketika dewasa kita sebut beliau Pak Yesus sesuai dengan budaya manusia. Budaya bangsa Indonesia ya Pak Yesus. Budaya bule ya Mr. Jesus. Bunda Maria bukan melahirkan Tuhan Yesus. Bukan. Ditulis tak? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Orang. Anak laki-laki. Bukan Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang Tuhan laki-laki. Tidak ditulis begitu. Ini mari kita, anak-anak muda orang Kristen. Jangan bilang, Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus. Jangan. Bikin malu. Baca baik-baik Lukas 1:31 gampang. Lukas 1:31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan adalah engkau menamai dia Yesus. Bunda Maria mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Yesus. Ketika dewasa kita sebut beliau Pak Yesus sesuai dengan budaya manusia. Bunda Maria bukan melahirkan Tuhan Yesus, bukan. Tentunya Bunda Maria dapat dipastikan memberi ASI, air susu ibu, kepada bayi Yesus. Ya pasti dong, mamanya. Mana ada yang tidak diberi ASI? Itu menderita sekali. Antara lain keimunan tubuhnya orang itu kurang, bayi itu kurang. ASI sangat hebat.
Pasti Bunda Maria juga memberi layanan sanitasi kepada bayi yang dilahirkan ini. BAK dan BAB, buang air kecil dan buang air besar. Mbak mesti tegaskan ini, nanti orang nggak ngerti ini apa istilah apa ini. Tetapi diyakini Bunda Maria tidak menyembah kepada bayi yang dilahirkannya. Karena beliau tahu dari malaikat yang menyampaikan pesan kepadanya bahwa beliau akan mengandung dari Roh Kudus. Dan melahirkan seorang bayi laki-laki, bukan Tuhan laki-laki. Jadi Bunda Maria mengerti bahwa yang beliau lahirkan adalah orang, bukan Tuhan. Jadi beliau tidak akan menyembah bayi yang dilahirkannya itu. Dengan penjelasan ini, Mbak harap tidak ada lagi pertanyaan di medsos bahwa Santa Maria menyembah bayi yang dilahirkannya. Maria, Tuhannya orang Kristen. Maria menyembah Tuhannya, jadi dia menyembah bayinya yang dilahirkan sendiri. Bukan. Bukan ya. Di tengah-tengah perjalanan misi beliau menuju target pengutusan beliau, yaitu mati menyerahkan nyata di atas kayu salib. Yohanes 10:18, Tuhan yang menjadi manusia ini pernah menyatakan jati diri beliau yang sesungguhnya, yaitu beliau adalah Allah yang menampilkan diri sebagai Pak Yesus. Di Markus 2 ayat 10. Ini sudah ada video bahasanya. Di Markus 2 ayat 10. Di mana beliau tidak mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah kepada orang yang lumpuh. Yang membutuhkan kesembuhan bisa berjalan kembali. Nah, orang lumpuh tidak dikata, bangun. Tidak. Tetapi beliau memilih berkata, anakku, dosamu sudah diampuni. Orang lumpuh dikatain begitu. Diberi sabda begitu. Sabda ini menurut orang Yahudi dan kita sekalian tidak ada hubungannya dengan masalah kelumpuhan penderita ini. Ya toh? Kelumpuhan kok dibilang dosamu sudah diampuni. Orang Yahudi saat itu berkata di dalam hati mereka, orang ini menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Pak Yesus berkata, mana yang lebih mudah mengatakan kalimat pertama, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Atau kalimat kedua, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yang kedua ini ada hubungannya dengan kelumpuhan. Yang pertama tidak ada. Dosamu sudah diampuni. Nah ini kan aneh. Bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Yang kedua, tentu sama mudahnya, bukan? Sama mudahnya. Membaca ngomongnya mudah kok. Apalagi Pak Yesus. 10. Mbah salin dengan pengertian. Aku memilih mengatakan kalimat pertama yang tidak ada hubungannya dengan kesembuhan penderita lumpuh ini, supaya kamu tahu. Ini ada videonya sudah, kalau tidak salah video 44. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, aku, anak manusia, yang menampil sebagai anak manusia, aku yang menampil sebagai anak manusia, sesungguhnya adalah Allah sendiri, seperti pendapat kamu sekalian, hai ahli Taurat, bahwa hanya Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Ini kan pendapatnya ahli Taurat. Kalau yang bisa berkuasa mengampuni dosa itu Allah. Ini Pak Yesus menegaskan bahwa di dunia ini aku yang menampil sebagai anak manusia, sebagai Yesus yang sederhana ini, sesungguhnya adalah Allah sendiri, seperti pendapat kamu sekalian, hai orang ahli Taurat, bahwa hanya Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Ini tidak salah di ayat 6. Akulah Allah yang kalian pikirkan itu, dan aku sedang menampilkan diri sebagai manusia. Bahasan tentang ini bisa ditonton di channel ini, Murtadin Perlu Tahu ini, di video ke-44. Lukas 3:33. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, mulai pekerjaannya. Lukas 3:33. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, pelayanannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Itu di Alkitab ditulis. Beliau memulai pekerjaannya ketika berumur 30 tahun. Ditambah 3 kali beliau pernah merayakan Paskah. Yohanes 2 ayat 13, Yohanes 6 ayat 4, Yohanes 11, 55. 3 kali merayakan Paskah, berarti 3 tahun.
Jadi lama menampil sebagai manusia adalah 30 tambah 3 sama dengan 33 tahun. Jadi kesimpulan bahasan kita adalah lamanya beliau menampilkan diri sebagai manusia adalah 33 tahun. Mulai dilahirkan oleh Santa Maria sampai wafat di kayu salib, selesai melaksanakan misi beliau. 1. Matius 5:17, misi menggantikan posisi kita dihukum. Menggantikan posisi kita dihukum. Matius 5:17. 2. Matius 26:28, misi mencurahkan darah demi pengampunan dosa umat manusia. Kalau mau, bukan kalau mati. Kalau mau, mulai di sini. Diampuni di dunia ini. Kita, apakah Anda orang berdosa? Bukan. Karena sudah mau diampuni kan? Bukan. Jangan menjawab, iya saya orang berdosa. Bagaimana dong Bapak Pendeta, para STH? Tolong Mbak dikoreksi, ini salah apa enggak? Kalau menurut Mbak yang bener. Walaupun bukan STH ya. Misi kedua adalah mencurahkan darah demi pengampunan dosa kita. Misi ketiga, 1 Korintus 6:19-20. Misi membeli diri kita menjadi milik Allah. Diri kita ini milik Allah. Terjual. Tapi tidak ada tertulis terjual kepada iblis. Tapi jelas. Kan ini kan nubuatannya kan Paskah. Orang Israel ya, masuk ke dalam Mesir. Ke dalam negeri Mesir dijajah di sana. Ini simbol daripada penjajahan dosa iblis. Berseru-seru, Musa dipakai melepaskan mereka, orang Israel keluar dari Mesir, peristiwa Paskah. Dengan mengoleskan darah domba jantan, 1 dewasa, 2, 3 tidak bercacat. Tidak bercacat. Yesus laki, dewasa, 33 tahun. Kemudian tidak berdosa karena beliau tidak terjadi dari benih laki-laki. Beliau adalah firman Allah, yaitu Allah menjadi manusia. Misi ketiga 1 Korintus 6:19-20, misi membeli diri kita. Dari diri kita, kita ini kan milik kita, punyaku, menjadi milik Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dibayar bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang maha suci. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita ini sudah dibeli dari kita sendiri. Jadi jangan sembarangan dengan tubuh kita. Sampai di sini dulu Mbah, mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani, jasmani, serta ekonomi berkecukupan dari sorga kepada seluruh penonton video ini serta keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka, tekanlah like atau jempol yang ke atas. Jika ingin menolong keluarga atau teman-teman, bagikanlah video ini kepada mereka. Silahkan berkomentar yang dahsyat. Koreksi Mbah atau apresiasi Mbah. Jangan segan. Itu jangan abstain, kasihan bahkan. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa besok, insya Allah. Shalom.